kembali lagi bersama saya Haidi Iqbal di acara investigasi. Nah, kali ini kami akan menginvestigasi karena ada beberapa korban yang memberikan laporan kepada kita di Lebong TV karena ada pemotongan gaji perangkat desa di salah satu desa, yaitu Desa Sukakayo di Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Atas ya. Jadi seperti apa kasusnya, kita langsung bersama narasumber kita yaitu Mbak Seli. Bisa diceritakan sedikit itu seperti apa sih pemotongan yang ada di desa ini itu seperti apa? Boleh diceritakan? Jabatan. Saya Seli Marcelina, jabatan sebagai operator komputer di Balai Desa Sukakayo dengan gaji 300.000 per bulan. Pada hari penerimaan gaji saya dipotong 100.000 untuk batik pinoy, baju batik pinoy. Dan teman-teman lain juga seperti itu, ada yang 200 karena yang saya tidak ada setelan, cuman baju saja, jadi dipotong 100.000 dari gaji saya. Oh, jadi cuman bajunya aja di roknya nggak ada. Bukannya kalau baju itu sudah ada di anggaran, masuk ke anggaran, anggaran desa itu. Tapi ngapa dipotong lagi? Malu saya. Yang motong kepala desa apa ada orang lain? Bendahara. Bendahara yang Waktu penerimaan gaji, sekde sama kades PJN nggak ada. dengan pemotongan ini kades tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi ini masih kita pikir bendahara sendiri nih yang motong. Berapa kemarin potong? 100.000 karena cuma baju sepotong. Jadi Ibu sendiri nggak tahu kalau ada di anggaran itu ada emang untuk baju, jadi nggak ngambil gaji dari gaji perangkat gitu. Tahu. Jadi dengannya dipotong, tanggapan Ibu seperti apa? Kalau memang ada riba, kenapa dipotong? Jadi sama sekali nggak terima gitu. Gaji emang baru kali ini cair karena COVID apa emang tiap bulan dibayar? Yang tahap pertama dibayar 3 bulan, yang kedua ini kemarin 15. Dibuat dipotong cuma 100.000. Itu 100.000. Kalau yang lain? Yang lain nggak. Ya, tapi perangkat lain juga dipotong. Potong juga. Baju. Alasannya untuk baju ini. Baju pinoy. Tapi belum untuk bajunya emang udah ditempa apa baru mau nempain? Udah ada. Udah ada. Nasional Lebong TV seperti itulah wawancara dengan Ibu Seli ya, selaku operator komputer di Desa Sukakayo. Kita akan mewawancari beberapa narasumber lagi untuk menguak kebenaran dari kasus ini sendiri. Saksikan terus di Lebong TV. Nah, Nasional Lebong TV ada satu lagi narasumber kita yang akan menceritakan tentang kasus tadi yang sudah kita ceritakan di awal. Kita sudah bersama dengan Nabi Uyomu, bikin Kumu Jawirya. Kumu selaku Jano nak dawa desa Robia. Kami miu ada pemotongan gajah dan untuk bajau. Kami cara namun bajau. Sanamun. Satu mecek bajau kami. Cuman gajah kami onotong tu kami dua onotong tu tuang. Dua ngaras manya. Oh. Nanti kami robia dua lah. Abi rasmanya sotos, ibu sotos, jadi dua sotos. Jadi dua tos. Dua sotos. Saking keterangan arah bajau jodoh saking. Sa kami namun bajau, sa kami namun. Oo, semakin motong itu nih dua sotos. Sa kami namun kan maksud, namun kan aku mau seken ngajai kami dua itu terlalu juta. Nah, Jai kami dapat caci ni 2.800.000. aman kumu suang ngimo cak. Aman ada pemotongan gajah ya wei. Kumu ngimo cak. Ikhlas ya cak. Tok namun lagi aku cari kelas. Ikhlas. Kunigai cagen penjelasan. Cagen penjelasan. Cagen si majuk kami rampauan asana. Untuk potongan ucok. Jadi motong-motong baik. Motong-motong baik. Motong tapi dia Ucok namun bambri kami caci semua. Bendahara. di bendara. Oh. Ini caci bendara. Aman watainya kades namun cak. Namun kami put tapi si cagen. Si cagen. Saksikan terus di Lebong TV, kita akan menginvestigasi narasumber-narasumber lain untuk mencari kebenaran. Saksikan terus di Lebong TV.
Nah, Sana Lubung TV, sekarang kita sudah bersama salah satu narasumber kita terkait dengan pemotongan gaji perangkat desa yang ada di Desa Sukokayo. Kita sekarang sudah bersama dengan Bapak siapa, Pak? Jawab agak keras itu. Irwan Sani. Selaku apa di desa, Pak? Garing. Nah, kita kemarin ada laporan nih ke kantor, katanya ada beberapa perangkat desa itu yang gajinya dipotong, ada yang diberikan kejelasan, ada yang enggak. Apakah Bapak juga termasuk itu? Kemarin berapa dipotong? Katanya kalau pajak itu 200. Aku kasih 80. Pajak kan? Iya, katanya pajak kan. Udah tuh 100 lagi itu maju. Jadi 280 dipotong. 200. 200. Karena aku bawa balik 3 juta kan, maksudnya 27 kan. Itu lah. Bukan kopi, 300. Itu udah kemarin baru nerima gaji yang keberapa? Udah berapa lama baru nerima? Ini sebelum 200 3 bulan. 5 bulan ya? 7 bulan. Sudah tuh waktu itu dipotong 100 sudah bayar. Sebelum lebaran, karena ngambil 2 bulan kan. Sudah itu habis lebaran ngambil lagi sebulan. Jadi tidak dipotong. Oh ya, kemarin yang 2 bulan dipotong 100 kamu? Ya katanya pajak itu lah. Pajak lagi. Tapi tidak tahu pajak untuk apa? Pajak apa gitu? Oh. Tidak tahu tak pajak preman nggak bu? Pajak kan itu ini mulai ini. Itu yang ada masalah itu kan mesti duit. Videonya kan kita itu pasrah baik. Asal gaji itu keluar. Nah, kalian kemarin 300 dipotong. Kena ambil baju. Ambil baju. Iya. Untuk bajunya Bapak tidak tahu apakah di baju itu kan biasanya udah ada perencanaan dana. Apakah udah dimasukkan di dalam perencanaan? Itu kan sudah ada anggaran tersendiri itu juga. Ada, ada kan janji dulu. Itu nampak. Suara Kalau yang 100 bawah itu tidak ada. Tidak ada, tahu-tahu diambil aja. Sudah nampak kemarin keluar. Kalau biasanya, kalau kami berangkat masjid itu tidak pernah beli. Tidak pernah beli, dikasih dulu. Berapa kali kalau desa yang mau kan, pas Kaburudin itu, ada 3 kali 4 kali. Kepala desanya tahu ada pemotongan. Nah, ini lah tahu mungkin yang orang suruh dah. Jadi itu juga dapat. Ya mungkin. Tidak tahu. Cuma kemarin itu ini ada datang itu. Yang motongnya siapa orang? Itu bendara itu. Bendara. Tidak mungkin. Memang benar. Itu kalau desa kami itu tidak tahu. Tidak mungkin lah. Ya, Tiko, kalau Bapak sendiri apakah rela dikasih apa tidak ya? Kalau ada rela lah kita. Kalau memang pasukan yang deliku kan rela. Kalau tidak ada pasukan yang deliku. Tidak rela lah berapa kali. Nanti duit gaji 3 bulan potong. Pajak katanya. 5 bulan potong. Ya Pak. Kalau ngambil gaji sebulan, tidak boleh dipotong. Kalau ngambil 2 bulan potong, 3 bulan potong. Kalau dipotong terus? Potong terus, katanya pajak. Oke Pak, kalau seperti itu, terima kasih infonya. Kita bakal ketemu yang lain lagi dari perangkat desa, ambil keterangan yang lain ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sana Lubung TV, seperti inilah keterangan yang diberikan oleh Bapak siapa ya? Bapak Irwan Sani selaku Garing di Desa Sukokayo. Saksikan terus kelanjutannya di Lebong. Nah, Sana Lubong TV, sekarang kita sudah berada bersama narasumber kita yang akan memberikan informasi mengenai kasus pemotongan gaji perangkat dan kabar yang kita dapat. Ini narasumber kita ini tidak mendapatkan gaji dan dikatakan kalau pencairan baru dilaksanakan hari Senin ini nanti. Padahal pencairan sudah dilaksanakan Senin kemarin yang kita dapat informasinya. Nah, kita sudah bersama dengan Bapak siapa, Pak? Rusdin. Main Bapak Rusdin. Kita bersejang selaku jano kumuna sade TPA. Nah, kami kumuati mimo gajah. Mati modal pada simok juga Senin yo ya. Di kedua bulan gue macam mimo doang. Di mos pokoknya tak boleh dong. Mau artigen keterangan jana sim kumusa mimo jana we artigen. Iya sih ada cuma ada mau pasar 12 Senin kan. 12 Senin.
Caku menamen atau obi pencairan? Namun aku mau itu. Moy. Lele. Masih banyak di kumu ati cair kan? Tidak nanti maaf memang nanti TPA ti cair dan lagi paut ngen kader. Kalau caci ini bila Senin. Kalau aja kumu bimo motor yang tebo itu. Ayo kok. Di mau yang kota itu. Lele. Jadi harapan kumu grow ada ingin di bendahara kepala desa na wipo. Nah, ada cara nama ada muat balik itu punya benadak nih. Aman B, gimana dia dapat informasi narasumbernya motong tegoyo kajaina dengan alasan ada gi tepak bajau, ada gi pajak. Misalnya di kumu betul motong grow tanggapan. Ini itu cara nama dia, nama tu motong sana lah masih ada motong, namun dia mau dia ada kuliner apa, kita paham. Kumu pasrah Tahu, kita paham. Cuman aman ibarat kata dia kan pemotongannya ibarat kata misalkan dia fiktif sebenarnya grow Pasain. Namun ni mau dilutut lah bulan dilutut oh. Mau puluh potong ni lagi lah bulan dia. Pula Berarti pajaknya pada pajak. ada pajak dan caku menamun pajak jano kan? Siapa nama macam ada caci emang lo amplop, lo be, namun pun hitung dasi mungkin cakne yang perhitungan kumur ada ada pajaknya dia satu hitung dasi itu ada mau buka. Caku menamun pajak jano aja. Mau pajak dah tiba kalau cerita ramuan, baik. Memang tu nan awam ni yang bidang. Mau patah macam ngajak abang, kawan dia dah jalan. Kasih banyak informasi na wo. Kami doi gayo. Mungkin itu ini, kami cara kami kan mau se-update ni. Kami proses-proses kita mau se-update lah. Nah, Salmon TV sepertilah informasi yang dapat kita berikan kepada Salmon TV. Saksikan terus investigasi Salmon TV. Nah, Salmon TV kita sudah bersama salah satu kadus dari Desa Sukokayu, itu kadus 1 Edwin, yang akan memberikan informasi terkait kasus yang ada di desa ini. Nah, Saudara Edwin, bisa diceritakan katanya ada pemotongan gaji perangkat desa. Nah, itu seperti apa? Boleh diceritakan pada Salmon TV? Ya, sebenarnya gini Pak, kalau masalah pemotongan gaji kami nggak tahu menanggung masalah itu. Yang pertama sih, yang kami dengar informasi kemarin pas kami ngambil gaji honorer kami selama kami jadi perangkat desa di sini, di sana tuh nggak ada yang namanya potongan gaji atau segala macamnya. Yang pasti selama 1 tahun ini kami cuma dipotong atau belum dikasihnya tunjangan kami Pak. Tunjangan. Selama mulai dari bulan 3 sampai sekarang itu tunjangan kami belum dikasih, katanya ada pembayaran pajak. Tapi di sini kami nggak menanya karena nanti takutnya kita banyak banyak masalah menanyakan hal itu, jadi kami nggak permasalahkan hal itu. Yang penting gaji kita nggak diambil, tunjangannya katanya nanti dikasih nanti Pak, tapi nggak tahu sampai kapan tunjangan ini yang dikasih Pak. Tapi pajak itu sendiri, Mas sendiri belum emang nggak berani tanya karena ada penekanan atau seperti apa? Kalau masalah penekanan itu nggak ada Pak. Cuman kami nggak nanya aja sih daripada kita repot nantinya kan nanyakan masalah ini, takutnya nanti dia membalikkan fakta dengan kita kan. Kalian ini enaknya aja, saya yang capek bekerja kan malam lagi gini, takutnya seperti itu Pak. Mending kita nggak usah nanya, mending jangan sampai ada masalah aja Pak. Diterima aja. Diterima aja Pak. Kalau saya tanya dengan teman-teman yang lain, contohnya di Desa Blau ya, tetangga kita di sini ya, katanya nggak ada pemotongan tunjangan segala macam, nggak ada Pak. Berapapun gajinya di sana itu yang dikasih Pak. Pajak nggak ada. Nggak ada. Itulah saya kan kemarin kan sempat berbicara juga dengan salah satu bendahara yang ada di desa ini yang sebelum yang tahun ini kan Pak. Saya bilang dengan dia, Kak, kok tahun ini katanya tunjangan kami ini belum dikasih Kak, katanya ada penutupan pajak. Loh, kalau memang ada pajak apa dia bilang kan, karena dia kan udah tahu kan, dia kan sebelumnya bendahara, tapi kami nggak tahu Pak pajak itu apa, kami bilang kan. Dia bilang dengan saya, seharusnya kau tanyakan ke bendahara kali sekarang, pajak itu pajak apa, dia bilang gitu. Kalau memang pajak PBB itu nggak ada satu pautnya, dia bilang gitu. Nah, jadi harapan abang sendiri selaku kadus itu seperti apa? Apakah meminta kejelasan atau apa? Ya sebenarnya seperti itu Pak, kami bukan saya sendiri sih selaku kadus di sini, semuanya mungkin mewakili perangkat desa. Seenaknya apapun yang terjadi, apapun bentuknya pajak apapun seharusnya terbuka aja Pak. Itu pajak apa, tujuannya kemana gitu kan Pak. Walaupun nantinya tujuannya ke sana sininya,
Yang penting dia terbuka dengan kami, itu aja Pak intinya. Ada musyawarah gitu. Ya ada musyawarah sebelumnya gitu. Oke, siap. Nah, itulah informasi dari Bung Edwin, salah satu kadus 1 di Desa Sukokayu. Saksikan terus kelanjutan investigasinya di Lebongkar. Nah, Sonal Bong TV, sekarang kita sudah berada di rumah Mbak Siska selaku KPMD ya di Desa Sukokayu yang akan memberikan informasi tentang kasus terkait kasus tadi. Nah, Mbak Siska bisa diceritakan nih, katanya ada bukan pemotongannya sih, ada seberapa bagian gaji yang diambil katanya untuk pengambilan baju. Nah, boleh diceritakan sedikit? Aku temanku cuma untuk belajar bau, aku cuma nak mengilui kan dari baca cio. Campur panjang, panjang liberan lebih baik. Amun ada beberapa keme mau keterangan nano, mandana ada mau pajak. Gorim si mau pajak, terus jano ikai TPA si mau pajak, mandana cuma canamun pajak jana mau kumu ada gulung saya si mau pajak. Si uku cau uku kopo ada nak balai cino mau buat sedih yo, cuma si mada yo ba potongan bado, nana yo casi 2 ton mau pajak do baca aku namen gi keterangan gi luiran oh ayo mau kaja aku cara mau ku cara masuk. Oh si mau deh otos motong na. Au deh toh baca aku namen cuma ada untuk bajau do ba. Cagen kejelasan luin janu si motong dia cagen. Coa si mada au ya. Amun bajau ne dewe namun kumu emang ada perencanaan kuni desa lo nepak bajau ya ne coa. Emang ada perencanaan no tapi giku casi sesuai. Bajau na bajau mandeng ya ba. Oh, berarti sesuai harapan. Au casi. Sudah do. Biasa kan amun bajau kan camok kuni gajah biasa kan perencanaan kan. Kuni dana desa obat tu motong. Dia gajah perangkat na dewe ana. Dia mau kumu dewe nimo caw kira. Si sebenarnya coba tu mimo tapi terjata nama ada kan ya ba. Do si cuma ada uku camoy karena uku caku namungan gero persetujuan tebo uku caku namungan. Uku cendau mau gajah yo. Tapi kumu dewe aku ini aku cuman si mada giluian awi okulon. Aku cuma maker masuk iku cara gituan coba aku maker aku cendok sekilo ai mau belayo ah. Gajah. Jadi harapan kumu grow, misalnya amun ada awoyo ikan. Harapan kemeo, bukan ngajai ku titi dia. Minoi tulung jibak motong kat di klok kemeo, de nekan ade. Gajai ku di cuma 2,5. 2 bulan. Au, masuk si motong awi. Oh kan keme membuat kulo keme gajai keme. Berarti 2 bulan si motong ya? Serai haya batai nada. Pajak terap kami binamun kami berot terap. Cuma cak kami permasalahkan ini. Gi bajau ya tu motong 2 oto. Cuma gi uku heran jadi pertanyaannya gi pajak janun. Casi madat. Cuma ada nih apa dipotong pajak apa? Kami cak kami paham. Oh, pajak no kita cana mau pajak fiktif bah. Cak kami namun kan. Kalau ini bervariasi kan, ada yang 100, ada yang 200 kan lucu. Si do 2 oto. Kalau gaji ibu ini kan 2,5, yang gaji sekian lebih dari ibu ini ada yang 100 dipotong. Si do bajau na pau ada mo ro pau gi kumo ku kan buat cuman tepuk omanda giluin mo tu ada ne bau ku cuma ngikut baik paling cendau nek. Adi ki nanu kemi mau keterangan coba sih mau rok mau si bajau be udah. Cuma no baca sesuai kulo baca mana ya. Au gi ku baca mana kulo dia. Ternyata tidak direncanakan dari awal. Berarti si muku ada. Oke. Nah seperti itulah informasi dari Mak Siska selaku KPMD di Desa Sukokayu. Saksikan terus kelanjutannya investigasi di Lebong. Ada namanya peraturan tentang penghasilan tetap kepala desa termasuk perangkat desa. Itu nomor 9 tahun 2018. Yang intinya di situ menetapkan besaran-besaran honorarium termasuk insentif juga, termasuk penghasilan tetap juga mulai dari kepala desa sampai akhirnya ada di perangkat, kemudian termasuk kader-kader di situ, termasuk di situ ada ketua kutai misalnya, kemudian perangkat adat, kalau bahasa kami lebih lengkapnya perangkat adat. Besaran itu telah kita informasikan dan sampaikan kepada desa. Terkait besaran itu, pajak dan sebagainya mengikuti ketentuan yang berlaku.
kalau memang besaran tiap bulan itu dikenakan pajak, itu kewajiban desa dalam menentukan itu besaran pajak. Dalam hal pemberian teknis setelah cair dari katakanlah SP2D-nya dari Pemda, itu dipersilahkan aja. Itu tak dalam pengertian kami bahwa mekanisme pemberian apakah itu 1 bulan, apakah 2 bulan, apakah sudah mencapai perhitungan waktu mereka, itu sudah menjadi katakanlah wewenang di desa dalam menentukan itu, memberikan itu. Dalam hal ini PMDesos bukan tidak katakanlah tidak menerima respon ada hal-hal yang tidak baik, tetapi kita batas tupoksinya untuk menetapkan besarannya, tidak intervensi di dalam sampai mekanisme pemberian dan sebagainya, karena kita di PMDesos sifatnya fasilitator, bukan sebagai verifikator atau mungkin sebagai inspeksi pemeriksa dan sebagainya. Jadi kalau di mekanisme kami tidak pantai itu, kami hanya bisa memfasilitasi dan menginformasikan lah. Ini kan berbicara oknum. Kalau berbicara pelanggaran itu juga bukan di wewenang kami lagi. Kalau bicara pelanggaran itu bukan wewenang kami. Kami menetapkan regulasi. Kalau bicara mereka melabrak aturan atau tidak sesuai dengan aturan, itu sudah bukan wewenang kami. Silahkan pada pihak terkait atau pihak yang berkewajiban, mungkin di sini ada pengawasan internal atau mungkin ada di tingkat pemeriksa yang lebih lanjut yang punya tupoksi dan wewenang di situ untuk dapat mengklarifikasi atau membina terlebih dahulu. Dalam hal ini kami, sepengetahuan kami dalam hal ini bahwa kalau di peraturan misalnya PMK itu bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan penggunaan anggaran itu dilimpahkan ke pejabat pengawas fungsional. Nah, terjemahan pejabat pengawas fungsional itu sesuai dengan PMK, kami tidak berani mengatakan instansi atau OPD tertentu karena saya yakin dalam hal ini koordinasi dan sebagainya Bapak yang ingin mendapatkan informasi ini lebih paham lah katakanlah. Idealnya itu kalau kami berpendapat bahwa sesuai dengan aturan berlaku silakan mendapatkan porsi besaran yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Masalah pemotongan mohon maaf kami tidak tahu informasi itu, ya kan? Kalau kami sekarang ini baru diinformasikan masalah kebenaran dan sebagainya kan perlu di cross check kembali. Jadi kami tidak bisa itu. Jadi kami intinya sekarang sebatas aturan bahwa besaran jadi ada honorarium, besaran hasil tetap sesuai diatur dengan nomor. Nah, Channel Bung TV, sekarang kita sudah berada bersama Kadis PMDesos yaitu Pak Reko. Mana kabarnya Pak Reko? Alhamdulillah sehat. Nah Pak Reko, seperti ini kita langsung saja to the point. Jadi kemarin ini kita dapat laporan dan ada beberapa narasumber yaitu perangkat desa yang sudah melaporkan ke kita terkait masalah yang tadi sudah kita ceritakan. Nah, kalau dari sisi PMDesos sendiri, regulasinya itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Pertama mungkin perlu kami jelaskan, kami apresiasi kepada rekan-rekan pihak Bung TV, kemudian rekan-rekan yang lain atas masukan yang telah disampaikan ke pihak PMDesos terkait mengenai pemotongan yang dilakukan oleh salah satu pemerintah desa di Kabupaten Bong. Dalam hal ini adalah pemotongan honor perangkat desa. Pertama perlu kami jelaskan bahwa honor perangkat desa, perangkat agama termasuk perangkat adalah berdasarkan peraturan Bupati tentang penghasilan tetap di tahun 2020. Jadi artinya kalaupun memang ada pemotongan berdasarkan regulasi yang ada, berdasarkan tata cara pengelolaan keuangan desa, artinya ini memang dibenarkan sesuai dengan regulasi dengan batasan-batasan tertentu. Artinya berdasarkan perolehan daripada atau pengenaan daripada pajak atas penghasilan yang diterima. Kalaupun memang ada kejadian dari luar itu, nominalnya melebihi dari persentase regulasi yang ada, saya kira ini sudah ada potensi pelanggaran. Jadi artinya pada kesempatan ini, kalaupun memang kejadian seperti itu terjadi di tingkat lapangan, ada salah satu desa, kami harapkan peran aktif dari camat selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan untuk melakukan
pengawasan, kemudian pembinaan agar memastikan pelaksanaan daripada dana desa maupun alokasi dana desa ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mungkin begitu. Kalau dari hasil lapangan yang kita dapat seperti ini, ada 3 alasan itu yang menjadi pemotongan. Yang pertama itu masalah di pemotongan baju seragam, terus yang kedua dari pajak, terus yang ketiga ada yang belum menerima gaji, contohnya TPA itu. Nah, kita mau nanya nih, masalah yang pembagian ADD untuk gaji-gaji perangkat, apakah gaji perangkat TPA itu tidak masuk ke gaji perangkat yang kemarin atau seperti apa regulasinya? Menyangkut mengenai penghasilan tetap, mungkin kami sampaikan di awal tadi, termasuk TPA, kemudian perangkat adat dan perangkat agama termasuk perangkat desa, ini merupakan satu kesatuan. Jadi artinya bahwa mereka harus menerima nominalnya sama, bulannya sama. Jadi kalaupun memang ada pihak-pihak tertentu yang belum diakomodir, honor atau uang kehormatan diberikan kepada TPA, sekali lagi ini adalah merupakan hal yang tidak etis. Jadi harapan kami kalaupun memang ini sudah diajukan dananya untuk kepentingan honor, ya idealnya pemerintah desa harus membayarkan honor. Kemudian terkait mengenai pemotongan pajak tadi, ya saya kira ada regulasi yang mengatur. Jadi himbauan kami tolong ikuti aturan atau regulasi yang berlaku terkait mengenai pemotongan pajak. Dan pajak juga seharusnya ke perangkat desa itu dijelaskan, misalnya ini pajak ini digunakan untuk ini undangan untuk ini, agar perangkat sendiri tidak menjadi tanya-tanya besar, ini pajak apa berarti mungkin ya Pak. Jadi artinya tingkat sosialisasi ini merupakan kewajiban pemerintah desa. Kalaupun memang pemahaman daripada perangkat desa belum terlalu memahami terkait mengenai beban, kemudian honor yang terima, termasuk regulasi pemotongan pajak, kemudian apa yang harus dianggarkan, saya kira ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa. Kalaupun memang masih banyak perangkat desa kita yang belum mengetahui, jadi kami harapkan kepada pemerintah desa agar menganggarkan anggaran untuk sosialisasi terkait mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa. Mungkin begitu. Jadi agar biar nanti tatanan dan perencanaan dana desa ini berjalan sesuai semestinya dan digunakan sebagai semestinya. Iya. Nah Pak, terakhir Pak, ada masukan atau apa kepada pemerintah desa yang lain atau kepada masyarakat umum? Siapa silakan. Mungkin untuk seluruh jajaran pemerintah desa di Kabupaten Lebong, pertama kami menghimbau, pertama terkait mengenai realisasi daripada uang penghasilan tetap para perangkat desa, harapan kami tolong agar berdasarkan peraturan bupati yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang kedua terkait mengenai realisasi di Kabupaten Lebong, karena kita di Kabupaten Lebong realisasi kita masih rendah, sekali lagi kami menghimbau melalui Lebong TV agar kiranya bagi para pemerintah desa yang belum mengajukan pengajuan ADD maupun DD tahap 2 bid pertama untuk sesegera mungkin, karena kita sudah dikejar waktu karena sebentar lagi kita memasuki akhir tahun. Jadi harapan kami berharap agar realisasi secara umum di Kabupaten Lebong ini memang benar-benar seperti yang kita harapkan. Kemudian terkait mengenai kegiatan-kegiatan agar kiranya dipersiapkan secara baik, apalagi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa, kemudian DD agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mungkin begitu sebagai himbauan kami kepada rekan-rekan kepala desa di Kabupaten Lebong. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Reko. Sama-sama. Sekian dari kita dari tim investigasi Lebong TV, saksikan terus di investigasi Lebong TV. Nah, sahabat Lebong TV, sekarang kita sudah bersama Bapak Camat Lebong Atas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat sore. Pak, kita langsung saja ke inti. Tadi kita sudah berbicara sedikit sebelum. Jadi ada indikasi kasus dugaan pemotongan gaji perangkat desa yang ada di Desa Bahayu. Nah, menurut Bapak sendiri ini seperti apa? Terima kasih. Setelah saya melihat video apa yang ditayangkan dari rekan-rekan Lebong TV tadi, ini saya akan panggil langsung atau tanyakan langsung kepada kepala desanya. Kenapa hal ini terjadi? Apa permasalahannya? Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Berulang kali kita sampaikan kepada seluruh perangkat, bukan saja di perangkat di Sukakayo, setiap namanya hak manusia, hak orang itu harus diberikan, tidak ada pemotongan. Makanya setelah hasil dari wawancara teman-teman Lebong TV nanti, saya akan konfirmasikan langsung dengan Pak Kepala Desanya, siapa yang menginstruksikan untuk melakukan pemotongan itu.
Oh, jadi untuk hak sendiri atau gaji dari perangkat sendiri itu nggak boleh namanya ada potongan? Tidak ada pemotongan-pemotongan. Nah, kalau terkait pajak itu Pak, kalau pajak dari penghasilan kayak perangkat desa itu seperti apa regulasinya Pak? Yang tahu? Ya, kalau yang namanya perangkat itu ada batas nominalnya. Nah, sementara mereka ini kan belum sampai batas nominalnya. Sejauh ini, dan sepengetahuan saya ini belum ada yang namanya PPh untuk honor perangkat itu. Tapi kalau memang ada regulasi yang mungkin belum saya baca dan belum ketahui, ya monggo. Nanti kita akan sampaikan dasar mereka melakukan pemotongan PPh-nya. Kalau memang ada berapa persen gitu. Oke, terakhir nih Pak, tanggapan Bapak atau harapan Bapak untuk kades-kades yang lain yang ada di wilayah Bapak sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Kalau untuk tanggapan saya, ke depannya hal ini jangan terulang lagi, terjadi pemotongan-pemotongan dalam bentuk apapun. Karena ini saya sampaikan tadi, hak mereka adalah hak mereka, jangan ada pemotongan. Oleh sebab itu seluruh untuk kepala desa dan perangkat, terutama mulai kasih keuangan, itu jangan melakukan pemotongan-pemotongan. Kalaupun ada itu, tidak ada alasan untuk melakukan pemotongan, ya, karena sudah jelas, gitu. Sudah jelas untuk ATK, sudah jelas untuk honor, sudah jelas. Kenapa lagi dipotong-potong? Mungkin kalau ada terkadang begini, sesuatu yang bagus menurut kita belum tentu hasilnya akan bagus. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, waktunya. Nah, ya. Lebong TV seperti itulah wawancara kita dengan Pak Camat Lebong Atas. Terima kasih atas waktunya Pak. Saksikan terus di Investigasi Lebong TV.